Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak cukup syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini saya persilakan presentasi sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Ngeheng. Olah. Waduh, agak melek. Nah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Asmatul Aliyah, Barakawi Bisono, saya sendiri, dan Habibah Khurota, yang akan mempresentasikan mengenai break-even point dan leverage. Baik, untuk yang pertama, pengertian BEP. BEP atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dan BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Dengan kata lain, BEP merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Dengan kata lain, BEP merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga tidak memperoleh laba. Nah, dalam analisis BEP ini memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan. Dapat dikatakan di bawah titik impas. Nah, analisa break-even point ini tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas atau tidak, namun analisis BEP ini sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, tujuan analisis titik impas ini adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah yang namanya break even dalam perusahaan itu. Nah, masalah break even itu baru muncul apabila
suatu perusahaan tersebut mempunyai biaya variabel dan mempunyai biaya tetap. Selanjutnya, manfaat BEP yang pertama sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Dan yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang kedelapan, sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya mengenai kelemahan BEP yang pertama yaitu asumsi tentang linearity. Nah, pada umumnya baik harga jual per unit maupun variabel cost per unit tidaklah berdiri sendiri, terlepas dari volume penjualan. Dengan kata lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Nah, hal ini tentu saja akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus, melainkan melengkung. Nah, di samping itu, variabel operating cost per unit juga akan bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan mendekati kapasitas penuh. Nah, hal ini bisa saja disebabkan karena menurunnya efisiensi tenaga kerja atau bertambah besarnya upah lembur. Yang kedua, klasifikasi cost. Kelemahan yang kedua ini merupakan kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati tingkat tersebut. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan. Nah, kelemahan lain dari BEP ini adalah jangka waktu penerapan yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Nah, apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk advertensi atau iklan ataupun biaya lainnya yang cukup besar, di mana hasil dari pengeluaran tersebut tidak akan terlihat dalam waktu yang dekat, sedangkan operating cost sudah meningkat, maka sebagai akibatnya jumlah pendapatan yang harus dicapai menurut analisa break-even point agar dapat menutup semua biaya-biaya operasi yang bertambah besar. Selanjutnya, rumus metode perhitungan break-even point. Yang pertama, metode persamaan, bisa dilihat di slide. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba dan rugi, penghasilan total sama dengan biaya total, dan penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus PX sama dengan A ditambah BX. Yang P merupakan harga jual per unit, X unit produk yang dijual atau yang diproduksi, yang A total biaya tetap, yang B biaya variabel setiap unit produk. Selanjutnya, metode perhitungan BEP berdasarkan satuan uang penjualan, yaitu BEP sama dengan A tadi, total biaya tetap, dibagi dengan 1 dikurangi BX dibagi PX. X itu jumlah total unit yang akan dijual. Nah, yang B berdasarkan unit produk. Rumusnya BEP sama dengan A dibagi P dikurangi B. Baik, untuk selanjutnya metode kontribusi unit. Kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Nah, metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi.
Nah, margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dan dari penjualan dengan biaya variabel, sedangkan rasio margin merupakan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Selanjutnya, metode grafis. Metode grafis mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Dengan menggunakan metode grafis, manajer dapat menghindari metode matematis. Pada waktu tingkat penjualan yang berbeda, di tengah pertimbangan metode grafis akan membantu dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Selanjutnya mengenai leverage. Menurut Irawati, leverage adalah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana disertai dengan beban atau biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan, dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Jadi pemegang saham ini melihat leverage keuangan, apakah perusahaannya itu dapat memberikan keuntungan ataupun tidak. Nah, di dalam kegiatan keuangan perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadikan perusahaan itu mau memberikan kesimpulan ataupun memberikan pilihan apakah perusahaan ini mampu bertahan atau tidak di tahun-tahun berikutnya. Manajemen bisnis dan manajemen keuangan sama aja sih. Selanjutnya jenis-jenis leverage. Yang pertama, operating leverage. Timbul bila perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva tetap yang mana akan menimbulkan beban tetap berupa penyusutan. Nah, tujuannya mengetahui laba operasi terdapat perubahan hasil penjualan dan memperoleh target penjualan minimal agar perusahaan tidak merugi. Rumusnya DOL atau degree of operating leverage DOL sama dengan delta persen EBIT dibagi delta persen sales. Selanjutnya, financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya berupa bunga. Tujuannya agar perusahaan dapat membiayai kegiatan usaha sekaligus meningkatkan laba serta menanggung beban tetap tersebut. Rumusnya DFL atau degree of financial leverage dibagi DFL sama dengan delta persen EAT atau delta persen EBIT, atau rumusnya DFL sama dengan laba operasi dibagi laba operasi dikurangi bunga. Yang terakhir, combine leverage. Combination leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Rumusnya yaitu DCL atau degree combine leverage dibagi DCL sama dengan delta persen EAT dibagi delta persen sales, atau DCL sama dengan DOL tadi, degree of operating leverage dikali DFL, degree of financial leverage. Baik, selanjutnya manfaatnya yang financial leverage itu DFL mengukur sensitivitas perubahan EAT sebagai akibat dari terjadinya perubahan EBIT. Nah, semakin besar DFL menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan yang kecil saja pada EBIT akan mengakibatnya perubahan yang besar pada EAT. Maka hal ini menunjukkan perusahaan memiliki rasio keuangan yang besar. Dengan demikian menunjukkan perubahan laba per lembar saham akibat perubahan EBIT. Selanjutnya, manfaat dari operating leverage, DOL atau tadi degree of leverage, degree operating of leverage mengukur sensitivitas perubahan EBIT sebagai akibat dari perubahan penjualan. Semakin besar DOL menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan yang kecil saja pada penjualan akan mengakibatkan perubahan yang besar pada EBIT perusahaan. Mengetahui seberapa peka
laba operasi terhadap perusahaan hasil penjualan dan beberapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan minimal tidak menderita rugi. Baik, sekian presentasinya. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan yang akan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada contoh-contohnya mungkin? Contoh yang BEP ini ya, Pak. BEP boleh. Soalnya yang leverage seharusnya bukan bagian saya ini. Jadi nggak ada contohnya. Mati share screen-nya itu gimana? Besar. Screen. Mungkin ini ada contoh soalnya di sini mengenai BEP. Di sini ada contoh kasusnya. Diketahui PT Laksamana Raja di Laut memiliki data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa biaya tetap sebulannya adalah sebesar 140 juta, yaitu dengan rinciannya sebagai berikut: ada biaya gaji pegawai 75 juta, ada biaya penyusutan mobil kijang 1.500.000, ada biaya asuransi kesehatan 15 juta, terus ada biaya sewa gedung kantor 18.500.000, terus ada biaya sewa pabrik 30 juta. Terus selanjutnya biaya variabel dengan total 75 juta. Rinciannya ada biaya bahan baku 35 juta, biaya tenaga kerja langsung 25 juta, serta biaya lainnya 15 juta. Terus harga jual per unitnya 95 juta, sedangkan kapasitas produk penuhnya itu 15.000 unit. Baik. Untuk selanjutnya menggunakan metode persamaan. Metode persamaan nomor. Metode persamaan berdasarkan nilai rupiahnya dengan rumus tadi A dibagi 1 dikurangi BX. BX itu tadi biaya variabel dikali kapasitas unit produk, berarti ini 15.000 ini. Terus BX-nya harga jual per unit 95 juta.
dikali kapasitas penuhnya tadi 15.000. Ini hasilnya 140 juta dikali dibagi 1 dikurangi 75 juta tadi. Dari total biaya variabelnya di sini, terus dikali 15.000 dari kapasitas produksi penuh, terus dibagi 95 juta dikali 15.000. Terus jadi 140 juta dibagi 1 dikurangi 1,125 M. Ya, dibagi 1,425 M. Hasilnya 140 juta dibagi 1 dikurangi tadi itu hasilnya 0,79 sama dengan 140 juta dibagi 1 dikurangi 0,79 hasilnya 0,21. Jadi 140 juta dibagi 0,21 hasilnya 665 juta. Selanjutnya BEP unit yang tadi BEP rupiah, sedangkan sekarang itu BEP berdasarkan unitnya. Dengan rumus A dibagi P dikurangi B. Yang A tadi biaya tetapnya dengan total tadi 140 juta. Yang B biaya variabel per unit tadi 95 juta. 95.000 dikurangi harga jual per unit tadi 75.000. Yang di sini tadi. Nah. Maka ditemukan hasil 140 juta, tadi 95.000 dikurangi 75.000 sama dengan 20.000. Jadi 140 juta dibagi 20.000 sama dengan 7.000 unit. Itu tadi yang metode persamaan. Sedangkan selanjutnya yaitu metode kontribusi unit. Dengan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Tadi 140 juta, margin kontribusinya 0,21 tadi. Terus ini di bawahnya biaya tetap dibagi penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi biaya tetapnya tadi 140 juta dibagi penjualan tadi 95.000 dikurangi biaya variabel tadi 75.000. Maka 140 juta dibagi 20.000 hasilnya 7.000 unit. Itu yang BEP berdasarkan unit buat menentuin margin kontribusinya. Dan selanjutnya berdasarkan nilai rupiahnya biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi atau biaya tetap dibagi margin kontribusi dibagi penjualan juga bisa. Sama dengan 140 juta dibagi 20 juta tadi margin kontribusinya 20.000 dibagi 95.000 sama dengan 665 juta. Sama kayak tadi sih hasilnya, cuma beda cara aja. Selanjutnya metode grafis. Dalam metode grafis disuruh menentukan sumbu X atau harga dan sumbu Y produksi. Terus gambarkan garis biaya tetap, gambarkan garis biaya variabel dan diawali pada posisi biaya tetap. Terus gambar garis penjualan yang dimulai dari titik 0. Terus yang terakhir perpotongan antara garis biaya variabel dengan garis penjualan adalah titik BEP. Baik, di kasus ini sudah diketahui bahwasanya biaya tetap sama dengan 140 juta.
Biaya variabel per unitnya 75.000, harga jual per unitnya 95.000, kapasitas penuhnya 15.000 per unit. 15.000 unit. Nah, sehingga di mati sih. Sehingga di sini diketahui bahwasannya total cost di sini itu sama dengan 140 juta ditambah 75.000. 75.000. 75.000 X itu tadi nilai jumlah unit yang akan dijual. Terus selanjutnya harga jualnya sendiri sebesar 95.000 sehingga total revenue-nya sebesar 95.000. Nah, sekarang dimulai dari titik nol dulu. Sekarang di grafiknya itu bagaimana apabila kita tidak bisa menjual apapun, yakni kita hanya bisa menjual 0 unit, dan apabila kita menjual 0 unit maka total revenue tadi 95 juta X atau 95.000 dikali 0 sama dengan 0 dari sini. Terus selanjutnya total cost untuk variable cost-nya sendiri mendapatkan nilai 0 karena tidak ada produk yang dikeluarkan atau dijual. Nah, untuk membayar variable cost-nya sendiri kita harus tetap membayar upah karyawan dan tetap harus membayar sewa tempat. Sehingga di sini total cost-nya adalah 140 juta tadi ditambah 75.000 X atau 75.000 dikali 0 sama dengan 0, berarti 140 juta dikali 0 sama dengan 140 juta dari sini. Di bawah, di tengah-tengah ini 140 juta. Terus selanjutnya di sini kita sudah mempunyai 2 titik. Selanjutnya apabila kita mempunyai jika kita menjual dengan total 15.000 unit, maka dengan 15.000 unit kita bisa mendapatkan untung sebesar tadi harga jual per unitnya dikali dengan kapasitas penuhnya. Jadi 95.000 dikali 15.000 sama dengan 1.425.000 dari sini. Yang S ini sama sih, hampir sama sih, mendekati S. Nah, yang berikutnya kita masukkan persamaan total cost-nya. Nah, untuk total cost-nya sendiri apabila kita memproduksi sebanyak 15.000 unit, maka langsung saja dimasukkan ke dalam persamaannya, yaitu 100 yang tadi biaya tetapnya itu tadi 140 juta ditambah tadi biaya variable unit 75.000 X-nya itu tadi udah diketahui 15.000, berarti 75.000 dikali 15.000 sama dengan 1.125.000, berarti 1.125.000 ditambah 140.000 bentar. Enggak sih, hasilnya 1,125 T 1,25 M ditambah 140 juta sama dengan 1,165,140 ribu. Di sini berarti, nah, titiknya dari sini yang tadi yang 1,425 tadi ditarik ke sampai dengan angka 1,165 tadi. 1,165 berarti di bawahnya 200. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat bahwasannya ada titik potong antara dua garis ini. Nah, titik potong tersebut bisa disebut dengan BEP atau break even point di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kapan sih kita akan untung dan kapan sih kita akan rugi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih titik perpotongan dari BEP tersebut dan berapa sih jumlah unit yang harus diproduksi agar kita bisa memenuhi break even point. Untuk mendapatkan break even point formulanya tadi fixed cost atau biaya tetap dibagi price harga per unitnya tadi
95.000 dikurangi dengan variabel cost-nya tadi 75.000. Dengan hasilnya 7. 140 juta dibagi 95.000 dikurangi 75. 95.000 dikurangi 75, 20.000. 20.000, 140 juta dibagi 20.000 sama dengan 7. Di sini kita dapatkan nilai 7. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai break even point. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bahkan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau apa. Nah, tambahan mungkin dari teman-teman ada yang bingung mengenai rumus BEP ini. Nah, soalnya tadi caranya juga cepat lupanya juga ya. Mungkin bisa menggunakan rumus ini juga bisa dengan menggunakan rumus aljabar. Ntar saya ketikkan dulu. Ketik. Nah, jika teman-teman agak bingung sama rumus tadi, teman-teman bisa lihat rumus ini. Bisa dilihat dari grafik ini bahwasannya di bahwa titik-titik tersebut merupakan suatu kondisi di mana persamaan total revenue sama dengan persamaan total cost-nya. Sehingga total revenue tadi 95.000 X dikali total cost-nya adalah 140 juta ditambah 75.000 X. Ntar saya ketikkan lagi. Nah, ini pakai rumus aljabar sederhana nih. Dengan cara 95.000 X tadi 75.000-nya pindah ruas ke yang kiri menjadi negatif. Nah, negatif berarti jadi 95.000 X dikurangi 75.000 X sama dengan 140 juta. Nah, 95.000 X tadi dikurangi 75.000 X sama-sama X-nya itu berarti hasilnya tinggal 20 juta. Itu 20.000 atau 20 juta? 20 juta, 20.000 atau 20 juta sama aja. X sama dengan 140 juta. Nah, jadi X di sini yang BP tadi sama dengan 140 juta pindah ruas lagi dibagi 20.000 sama dengan 7. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang saya jelaskan tadi atau rumus yang saya ketik di sini, sama aja caranya. Untuk mempermudah pemahaman aja. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Ya, silakan mungkin yang mau bertanya. Gimana yang lain? Ini jadi intinya kan revenue sama dengan cost gitu ya, itu yang ditulis ya. Itulah BEP. Ya, tinggal nanti menjabarkan revenue-nya, revenue-nya dapat dari mana, kemudian menjabarkan cost, ya, cost-nya dapat dari mana. Gitu ya. Jadi tinggal masuk ke mana matematika sederhana ya. Ini hanya masalah matematika aja. Ya, intinya nanti kan di intinya kan pendapatan gitu ya itu sama dengan pengeluaran. Ya, tinggal nanti pendapatan itu kan unsurnya apa pendapatan? Pendapatan unsurnya apa kira-kira? Pendapatan apa unsurnya? Unsur dari pendapatan tuh dapat angka misalnya revenue ya ini saya baca yang di chatnya ya. Yang di chatnya apa nih? Wibisono ya. Nah, itu persamaan total revenue sama dengan persamaan total cost. Nah, total revenue itu adanya dari mana dapatnya total revenue? Unsurnya apa aja? Bisa dapat angka misalnya revenue berapa? Revenue-nya berapa itu? Ada revenue 1 juta gitu ya. Nah, 1 juta pecah gitu ya. Terdiri dari unsur apa dan apa? Kira-kira apa? Yang boleh siapa saja yang menjawab? Laba dan harga Ya, pokok ada bukan, Pak? revenue misalnya 1 juta. Kenapa? Apa? Revenue itu ya pendapatan ya penjualan ya itu terdiri dari unsur apa saja yang bisa mendapatkan angka misalnya contohnya misalnya ada revenue 1 juta gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya terdiri dari unsur apa saja. Bisa dapat angka 1 juta itu Penjualan dikurangi dari harga mana? pokok. Unsurnya apa gitu ya, bukan dari mana. Penjualan dikurangi harga pokok. Kalau penjualan dikurangi harga pokok itu sebenarnya apa? Laba. Ya, penjualan dikurangi harga pokok ya. Coba kita ini ya dari angka-angka di laporan keuangan ya. Ini kan sebenarnya angka-angka yang ada di laporan keuangan. Ya, kalau di sisi akuntansi gitu ya, kita kan biasanya menyusun laporannya. Ya, nah kalau di sisi manajemen keuangan ini kita melakukan ya analisis terhadap uh, isinya gitu ya. Ya, jadi kalau tadi siapa yang jawab kalau penjualan dikurangi harga pokok itu kalau di laporan keuangan sebenarnya apa itu? Di laporan laba rugi. Penjualan kurang harga pokok. Itu ya tadi siapa yang jawab? Ya, penjualan kurang harga pokok. Margin. Margin apa? Laba sebelum operasional. Ya, biasanya kita menyebutnya dengan kalau di akuntansi biasanya kita menyebutnya dengan apa? Kalau di akuntansi biasanya kita sebut dengan Laba apa? sebelum pajak. Nah, ayo coba ini saya tulis ya.
penjualan, ini kalau di laporan laba rugi ya. Ya, penjualan dikurangi tadi harga pokok. Gitu ya. Nah, ini apa ini di sini? Nah, gitu ya. Kotor. Laba kotor. Laba kotor. Ya, baru nanti kalau ada dikurangi bersih atau laba operasional. Jadi laba kotor. Ya, jadi ini juga harus ya kita pahami ya. Ini ada kaitannya juga dengan perhitungan BEP. Ya, nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, ya, penjualan ini, gitu ya, ya oke, laba kotor atau gross margin, ya. Penjualan ini, ya, yang tadi saya contohkan angka 1 juta, ya. Sebenarnya ini kalau di split, gitu ya, apa, gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita split, sebenarnya perkalian apa dengan apa? Itu aja ya, biar cepat. Kita dapat angka 1 juta penjualan, ya. Ini kita kan tidak penjualan ya, belum kita dapat. Nah, ini sebenarnya ada unsurnya apa? Harga dikali unit. Ya, oke, apa? Jadi ya penjualan itu adalah harga dikali dengan unit. Gitu ya. Nah, itu adalah unsur dari penjualan yang nanti akan kita analisa di dalam analisa BEP ini ya, break-even point. Nah, kemudian yang kedua tadi total cost. Total cost itu apa sebenarnya? Total cost itu Pendapatan. Ya, kalau dalam konteks kita membahas BEP ini, total cost itu terdiri dari apa saja? Ya. Biaya tetap dan tadi biaya presentasinya variabel. mungkin sudah ada ya. Oke, jadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu adalah unsur yang perlu kita analisa di dalam kita menghitung revenue itu kita bisa pecah menjadi harga per unit dan quantity, ya, unit cost dan quantity. Ya, kemudian untuk cost-nya itu kita bisa pecah menjadi total cost dan bisa kita pecah menjadi apa, fixed cost ya, atau biaya tetap dan variable cost, ya, atau biaya tidak tetap atau biaya variabel. Ya, nanti biaya variabel bisa dipecah lagi menjadi biaya apa? Biaya variabel bisa dipecah lagi menjadi unsurnya apa? Unsurnya apa? Tadi Wibisono apa unsurnya? Biaya variabel. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lain. Oke, ya bisa gitu ya. Atau sama dengan penjualan tadi ya, biaya unit, ya, biaya unit dan quantity, ya, karena variable cost, gitu ya. Ya oke, ya, itu boleh ya kita bagi ke sana gitu ya. Overhead nanti mungkin lebih ke biaya tetap, gitu ya. Nah, overhead mungkin nanti lebih ke biaya tetap. Nah, sehingga di dalam analisis break even point ini, ya, artinya kita harus memahami dulu unsur-unsur yang
yang untuk menghitung break even point ini dan bagaimana perilaku dari masing-masing unsur. Ya, misalnya tadi kalau kita bicara penjualan 1 juta itu adalah berarti 10 unit kali 1 juta ya, berarti 10 unit kali 100.000 gitu ya. 10 unit kali 100.000 dapatlah 1 juta. Gitu ya. Sekarang kan kita bisa rubah tadi gitu ya. Bisa kita rubah misalnya harganya kita turunkan. Ya, kalau harganya kita turunkan dari 100.000 menjadi 90.000, kira-kira kita bisa menjual berapa? Mungkin kita bisa menjual lebih dari 10. Gitu ya. Kalau harganya turun, mungkin kita bisa menjual lebih dari 10. Nah, ini adalah perilaku biaya. Ya, kalau harganya diturunkan, kemungkinan gitu ya, demand-nya akan meningkat, penjualannya akan naik. Gitu ya. Nah, ini adalah perilaku dari biaya yang perlu kita nanti pertimbangkan di dalam perhitungan break even point. Jadi misalnya ketika break even point di penjualan dengan unit 100 dan unit 100 unit dan harga 100.000 gitu ya. Nah, ketika kita akan kita berpikir kan ini untuk tadi apa tujuannya untuk perencanaan laba. Ya, ketika kita pengen laba, mungkin kalau harganya kita turunkan menjadi 90.000, kita bisa menjual 15 unit gitu ya, sehingga melampaui dari break even point. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah laba. Nah, itu adalah tadi ya salah satu manfaat dari break even point. Ya, itu mungkin sedikit tambahan ya atau komentar. Mungkin yang lain ada lagi yang mau untuk pancingan aja, kalau mungkin ada yang mau bertanya. Silakan mungkin kalau yang lain ada mau bertanya. Atau dari yang presentasi ada yang mau ditambahkan atau komentar? Mungkin sudah Pak, sudah dulu Pak dari saya. Betul ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Karena di saya zuhur ya, jadi kita break dulu 10 menit ya, nanti saya lanjut. Kita break dulu 10 menit untuk sholat zuhur. Oke ya, begitu saya coba memberikan sedikit tambahan ya untuk materi-materi tentang break even point ini. Ya, jadi definisi break even point sendiri ya tadi sudah kita pahami ya bahwa ini artinya adalah kondisi di mana penjualan sama dengan biaya ya, penerimaan sama dengannya tidak ada laba dan tidak menderita kerugian ya. Nah, ini adalah dimaksud dengan break even point gitu ya. Nah, kemudian ya, hal ini bisa terjadi apabila perusahaan tidak menggunakan biaya tetap dan biaya variabel dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Gitu ya. Jadi artinya ini volume penjualannya cukup untuk. Nah, apa hal yang penting atau kenapa kita menggunakan analisis ya break even point ini gitu ya. Jadi ini adalah untuk mendapatkan manfaat-manfaat ya, diantaranya adalah sebagai
alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kalau misalnya perhitungan BEP kita berada di unit unit penjualan 100 dan harga jual 100.000, gitu ya, itu BEP. Nah, maka bagaimana agar kita bisa meningkatkan penjualan? Ya, apakah dengan harga 100.000 itu volume penjualannya bisa ditingkatkan, ya, atau kita turunkan harga unit price-nya, harga jualnya, dengan asumsi kalau harganya turun maka kuantiti penjualannya akan meningkat, gitu ya. Nah ini jadi alat untuk perencanaan laba, gitu ya, termasuk bagaimana nanti kita melihat apakah harga tersebut itu diterima oleh pasar atau tidak. Itu salah satunya untuk perencanaan laba. Kemudian yang kedua juga memberikan ya informasi mengenai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan ya tadi ya. Jadi kalau harganya sekian, mungkin ya misalnya kalau harga 100.000 mungkin kita bisa menjual 10 unit. Kalau harganya 90.000 mungkin kita bisa menjual 12 unit. Kalau harganya kita turunkan lagi menjadi 80.000 mungkin kita bisa menjual misalnya 15 unit. Gitu ya. Nah, ini berbagai tingkat dari volume penjualan, tinggal nanti kita menghitung apakah penjualan-penjualan tersebut itu bisa menutup ya, bisa menutup biaya tetap dan biaya variabel. Gitu ya, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu kemudian mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, ya, kemudian juga mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dimengerti. Ya, ini untuk efisiensi. Ya. Intinya saya jual unit berapa, kuantitinya satu, ya produknya hanya satu. Padahal dalam praktek, ya perusahaan itu jarang yang menjual produknya satu. Jadi bagaimana cara menghitung BEP-nya? Ya, perusahaan-perusahaan umumnya ya perusahaan-perusahaan manufaktur misalnya gitu ya, itu mungkin dia bisa ada 100 jenis ya, produk. Nah ini cara menghitungnya bagaimana nih, gitu ya, untuk 100 jenis produk. Produk satu berapa unit harganya berapa, ya produk dua berapa unit harganya berapa, produk tiga, produk empat dan seterusnya, gitu ya. Kemudian nanti kira-kira mana harganya yang perlu diturunkan? Apakah semua produk harus diturunkan atau hanya produk-produk tertentu saja? Misalnya yang dia sensitif terhadap harga, gitu ya. Kan ada barang-barang yang sifatnya sensitif terhadap harga. Selisih aja sedikit, ya itu pembeli itu bisa berpindah. Ya misalnya apa? Misalnya bahan pokok, ya, bahan pokok kebutuhan pokok marginnya biasanya kecil, ya sedikit saja harga berubah, ya maka dia pembeli akan pindah ke tempat lain, gitu ya. Nah, jadi ini untuk mengevaluasi, ya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya bukan BEP-nya itu sendiri, gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan break even point-nya itu sendiri yang menjadi tujuan, tetapi break even point itu sebenarnya adalah menjadi sarana ya bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Itu ya. Jadi BP-nya berapa di sarana. Gitu ya. Sarana misalnya harga perlu diturunkan atau tidak, gitu ya. Sarana bagaimana biaya tetapnya, sarana bagaimana untuk biaya variabelnya, gitu ya. Nah, itu pentingnya BEP.
Kemudian nah ini tujuan perusahaan pendek ya, langsung dengan sebuah efisiensi atau suatu efisiensi ini kita lihat batas atas dan batas bawahnya itu salah satunya ya tidak boleh dua-duanya dibuka, tidak boleh dua-duanya terbuka, itu harus salah satu tertutup ya. Jadi misalnya dalam contoh nomor 1 ini biaya serendah-rendahnya dengan tingkat harga, kualitas dan kuantitas. Gitu ya. Jadi kita sudah patok nih kualitasnya, harganya tertentu. Jadi misalnya, dengan kualitas A harganya adalah 100. Ya. Nah, maka bagaimana kita melakukan efisiensi? Kita tekan biaya operasional serendah mungkin, ya biaya variabel, biaya tetap. Nah, itu yang kita tekan. Tapi salah satu plafonnya itu tidak boleh tidak berubah. Jadi nggak mungkin harga yang setinggi-tingginya dengan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Itu berarti batas atas dan batas bawah itu terbuka. Ya. Nah, itu dalam analisa itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ya. Nah, jadi biasanya apakah dengan biaya tertentu kita bisa meningkatkan harga penjualan atau meningkatkan kualitas. Ya, jadi misalnya dengan harga 100 kualitasnya harus meningkat dari A menjadi A+. Gitu ya. Atau dengan kualitas A harganya bisa kita turunkan, kita rendahkan 100 atau di bawah 100. Gitu ya. Nah, jadi salah satu dari batasannya itu harus dipertahankan. Nah, baru kita nanti akan bisa melakukan analisa dan improvement. Kemudian menentukan harga dengan sedemikian rupa ya sesuai dengan laba yang dikehendaki. Nah, ini juga ya. Jadi kita sudah menentukan dulu labanya. Kita ingin laba ini kan untuk perencanaan laba tadi ya. Kita sudah menentukan dulu kita laba ada 10%. Nah, baru di situ nanti kita bermain ya, menekan biaya produksi atau menurunkan misalnya menekan biaya produksi dan menurunkan unit price ya sehingga volumenya bisa meningkat. Ya, misalnya kalau tadi ya contohnya kalau kita menjual 10 unit dengan harga 100.000, kalau kita menurunkan harga menjadi 90.000, kita bisa menjual 12 unit. Nah, ini kan kita tinggal hitung revenue-nya jadinya berapa pendapatannya. Ya kan? Kalau kita menjual gitu ya, berapa? Ya, jadi misalnya kalau 12 unit kali 90.000, ini maka ya, 1 juta berapa? 80 ya. Ya, kalau 10 kali 100.000, maka penjualannya 1 juta. Oke. Nah, sekarang ini saya nah, misalnya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang cost-nya berapa? Ya, cost itu nanti ada fixed cost, ya, ada fixed cost, ada variable cost. Ya, ada fixed cost, ada variable cost. Ya, kalau fixed cost dia nggak akan berubah, mau penjualannya 108 atau penjualannya 1.080.000 ataupun 1 juta, fixed cost-nya kan tetap. Ya, fixed cost itu apa sih? Misalnya biaya sewa tempat, gitu
gitu ya. Nah, itu kan angkanya tetap. Yang berubah adalah nanti variabel cost-nya. Ya, variabel cost ini berarti kalau harga pokok dari barangnya gitu ya, misalnya berapa ini? Satu unit ya, misalnya satu unit itu biayanya berapa, misalnya 70.000 gitu ya. Nah, berarti kan cost-nya variable cost gitu ya. Variable cost berarti 12 kali 70.000 ya, sama dengan ya, 840. Dan ini 10 kali 70.000 sama dengan 700.000 misalnya gitu. Nah, ini kan kita bisa kelihatan ya, kalau penjualan 12.000 ya 1.080 dikurangi 840. Nanti fixed cost-nya, biaya sewanya ya, atau apapun ya fixed cost-nya. Ya, misalnya fixed cost berapa nih? 100.000 misalnya gitu ya. Ya, misalnya fixed cost-nya 100.000. Nah, dari sini kita bisa hitung kan berapa laba yang kita peroleh. Berapa nih labanya yang diperoleh berapa? Lebih menguntungkan jual dengan 12 unit atau dengan 10 unit? Coba itu. Kurang 840 kurang 100. Kalau yang 12 unit labanya 140. Kalau yang 10 unit itu kan kurang berapa, 700 ya, kurang 700.000 kurang 100.000 sama dengan 200. Nah, oke ya, berarti lebih menguntungkan yang menjual dengan 10 unit. Jadi nggak perlu jual banyak-banyak, kira-kira gitu ya. Ini kebetulan contoh kasusnya ya. Jadi kita nggak usah memproduksi banyak-banyak, cukup 10 dengan harga berapa tadi, 100.000 ya, daripada kita menurunkan harga menjadi 10.000, ternyata kita merasa oh jual kita lebih banyak gitu, tapi ternyata labanya malah turun ya, 10.000 ya, tapi ternyata dari sisi keuntungan malah turun ya, lebih rendah gitu ya kalau kita menjual 12 unit gitu ya. Nah, jadi ini bisa, artinya ini salah satu contoh sederhana gitu ya, bagaimana kita bisa menggunakan break even point ini sebagai alat dari perencanaan laba gitu ya, atau alat dari perencanaan bisnis kita gitu ya, atau bisnisnya perusahaan. Ya, jadi ini bisa kelihatan ya dari sini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya cukup ini ya, cukup jelas ya, bisa dipahami tentang manfaat dari analisis dari break even point ini ya. Yang mudah bisa dipahami ya, ini yang paling sederhana ya. Oke ya, nah, kemudian saya lanjutkan. Ada pertanyaan, atau nanti kalau memang ada yang mau bertanya silakan bertanya. Nah ini, jadi fungsinya ya dari contoh yang saya sampaikan tadi ya, fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba ya, sehingga memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan. Kebijakan perusahaan. Ya, kebijakan policy gitu ya, atau strategi ya,
strategi apa yang harus diambil oleh perusahaan. Ya, tadi ya, misalnya harga, kita mau strateginya pakai harga berapa. Gitu ya. Kecuali kalau tadi misalnya dengan menurunkan harga 90.000, penjualannya menjadi 15. Nah, itu mungkin itu labanya menjadi lebih tinggi. Gitu ya. Tapi ternyata menurunkan harga 10%, kenaikan penjualannya hanya meningkat berapa persen, gitu ya, dari 10 menjadi 12. Nah, itu ternyata belum cukup untuk menutup biaya ya untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi ini manfaat dari atau fungsi dari break-even point. Nah, kemudian kita perlu menentukan dulu ada 3 elemen. Nah, tadi ya sebenarnya sudah sempat saya singgung. Ya, pertama adalah fixed cost. Oke ya, jadi atau biaya tetap. Ya, apa ini biaya tetap? Biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan misalnya ya untuk sewa tempat, sewa perabotan atau sewa komputer atau apapun ya. Nah, biaya ini adalah biaya yang tetap harus kita keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit ya, atau tidak menjual sama sekali. Gitu ya, itu adalah biaya tetap ya. Contohnya biaya sewa ini ya. Kita untuk tempat usaha kita, misalnya kita menyewa tempat, nah, maka dagangannya mau laku atau nggak laku, ya cost-nya ini tetap keluar, fixed cost ini tetap keluar, gitu ya. Nah, fixed cost-nya tetap keluar. Kemudian ada variable cost, ya. Variable cost ini yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Ya, contohnya setiap unit penjual 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi penjualan, biaya antar, misalnya biaya packing ya, kantong misalnya, kemudian nota dan sebagainya. Nah, ini adalah cost ya. Jadi cost barangnya sendiri, misalnya kita menjual bolpen gitu ya, misalnya kita menjual bolpen ya, kita menjual bolpen, maka cost-nya dari bolpen ini berapa gitu ya. Ada logamnya, ada tintanya, ada plastiknya gitu ya. Nah, ini adalah variable cost. Ya. Kemudian nanti ada lain-lain yang sifatnya seperti ini tadi ya, biaya pengantaran dan sebagainya, atau biaya packing. Nah, ini adalah variable cost. Artinya kalau misalnya tidak menjual produk, maka biaya ini juga tidak ada. Ya, walaupun mungkin kita sudah beli stoknya, ya, tapi kan kita tahu ya dalam laporan keuangan, kalau dia belum terjual, berarti masih belum masuk ke dalam laporan laba rugi, ya, masih ada di neraca ya sebagai persediaan. Ya, jadi cost-nya tidak ada. Ya, itu variable cost. Tapi kalau fixed cost sudah disewa, ya sudah berjalan gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam laporan laba rugi. Dan harga penjualan adalah harga yang kita tentukan yang dijual kepada pembeli. Itu harga penjualan. Ya, ini tadi ada unsur ya, ada unsur unit dan unit price. Gitu ya. Jadi ada unsur quantity ya. Quantity dan unit price. Ya, nah, jadi ini yang perlu kita ketahui dari ini perilaku biayanya ya yang ada di dalam analisis break-even point. Nah, di dalam saya tambahkan ya misalnya di dalam fixed cost ini ya, fixed cost ini juga sebenarnya kalau di sini penjelasannya mau jual berapapun ataupun tidak jual maka biayanya tetap. Nah, tetapi sebenarnya ini juga ada tambahan gitu ya. Tambahannya itu adalah dia fixed cost ini dalam rentang volume
tertentu. Ya. Ini perlu juga ada tambahannya. Oke ya, dalam rentang volume tertentu. Ya. Nah misalnya apa? Misalnya kita punya mesin. Ya. Nah mesin ini mampu melakukan produksi, ya misalnya sewa, gitu ya. Kita sewa mesin atau sewa tadi ya, sewa tempat ini, gitu ya, sewa tempat usaha. Ya, tempat usaha ini ya bisa untuk menampung 100 unit barang dagangan. Gitu ya, 100 unit barang dagangan. Nah, ketika kita ingin meningkatkan volume penjualan kita 150 unit, katakanlah 200 unit, gitu. Jangan 200 unit ya, 150 udah benar ya. Nah, katakanlah kita ingin stok, ingin membuat ya kapasitas toko ya ini misalnya 100 ya untuk 100 unit. Ya, kapasitas toko 100 unit. Nah, kemudian kita ingin stok sebanyak 150 unit. Nah, kita sudah punya 100 unit, gitu ya. Nah, kita ingin stok 150 unit. Maka mau tidak mau kita harus mengeluarkan lagi biaya tetap tambahan. Nah, karena satu toko harganya tadi untuk adanya kapasitas untuk 100 unit, maka meskipun kita membutuhkan 50 unit, maka kita harus mengeluarkan biaya sewa dua kali lipat. Nanti kalau kita mau meningkatkan dari 150 ke 200, gitu ya, saya ingin stok 200. Nah, karena tokonya masih kapasitasnya mencukupi, maka dia tidak perlu mengeluarkan biaya tetap tambahan. Ya, karena masih cukup di kapasitas tokonya menjadi kapasitas 200. Ya, dengan 2 kali lipat, ini kapasitas toko menjadi 200 unit. Ya, jadi kalau kita mau meningkatkan dari 150 menjadi tambahan 180 selama masih dalam sampai maksimal 200, ya, maka biaya tetapnya akan sama. Jadi meningkatkan volume penjualan itu biaya tetapnya akan sama. Ya. Nah ini sama dengan keperluan ya. Kalau misalnya ini dalam analisis perilaku biaya gitu ya. Misalnya saat ini ya kapasitas mesin kita, kapasitas mesin produksi, ya misalnya kapasitas mesin produksi adalah untuk memproduksi 10.000 unit. Nah 10.000 unit ini bisa dijual misalnya dengan harga ya masing-masing misalnya 100.000. Ya, masing-masing dengan 100.000. Nah, saat ini, produksi saat ini, atau perusahaan sesuai dengan planning penjualan, ya produksinya hanya 8.000 unit. Ya, dijual, ya, biasanya harga normalnya adalah tetap 100.000. Nah, kemudian ada tawaran, ya, tawaran tambahan produk, tawaran tambahan produk 1.000 unit, gitu ya. Tapi dia minta harganya nggak 100.000, dia minta diskon, gitu ya. Diskon lah misalnya 90.000, gitu ya. Saya diskon 90.000. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi perusahaan, ya apakah dia akan menerima tambahan penjualan ini. Biasanya dia bertahun-tahun dia cuma mampu menjual 8.000, kemudian ada yang minta tambahan 1.000, tapi minta harganya diturunkan. Nah, ini juga kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan break even point. Yaitu apa? Karena dengan tambahan produk 1.000 ini, ya, itu biaya tetapnya
Nah, ini ya, biaya tetapnya tidak berubah karena masih dalam kapasitas mesin yang idle, yang sama. Jadi kan biaya penyusutan nggak masuk. Ya, mungkin kalau mesinnya sewa, tidak menambah sewa. Gitu ya. Paling yang bertambah hanya biaya variabel. Nah, karena itu silakan dia menghitung ini biaya variabel apa yang berapa biaya variabelnya. Ya, fixed cost-nya jangan dimasukin sehingga dia bisa melakukan perhitungan, oh ternyata ini masih menguntungkan. Gitu ya. Jadi jangan hanya melihat langsung, oh 90.000 nggak mau. Gitu. Padahal 100.000 ini sebelumnya adalah ketika unit penjualannya adalah 8.000. Gitu ya. Jadi kita bisa hitung, ini menutup biaya variabel nggak 90.000. Gitu ya. Kalau dia menutup biaya variabel karena fixed cost tambahannya tidak ada biaya tambahan terhadap fixed cost, nah maka berarti biaya variabel ini bisa berarti kita bisa menghitung apakah keputusan untuk menerima atau tidak hanya dengan menghitung biaya variabel. Itu ya, sederhananya seperti itu. Ya, nah ini juga salah satu manfaat dari penggunaan analisis break-even point. Ya, nah karena itu kita tadi ya, kita harus memahami perilaku dari biaya. Nah, ini tambahnya tadi ya dalam rentang volume tertentu. Ya, jadi dalam contoh yang saya sampaikan ini, ya, nah ini ketika masih dalam rentang 10.000 unit produksi, ya ini kan 9.000 ya, jadinya 9.000. Nah, maka berarti biaya tetapnya tidak mengalami perubahan, gitu ya. Nah, singkatnya biaya tetapnya itu tidak mengalami perubahan. Nah, sehingga kita bisa memperhitungkan cost dari pesanan tambahan ini hanya dengan menggunakan biaya variabel saja. Ya, plus margin keuntungan tentu ya. Jadi biaya variabel plus margin keuntungan ya supaya tetap produksinya menguntungkan. Ya, itu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa manfaat dari biaya ya, sampai sini bisa diikuti apa yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Saya kira ini kemudian rumus BIP tadi sudah ada ya. Fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi variable cost, atau kalau untuk unit ya, kalau untuk berapa nilai penjualannya ya, fixed cost ya, ini saya kira ini tadi juga sudah disampaikan. Nah, ini rumus-rumusnya. Ya, nanti bisa dipelajari. Ya, BEP dalam unit berarti fixed cost, berapa fixed cost-nya, ya, kemudian price, harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Ya, ini BIP dalam rupiah, fixed cost dibagi dengan 1 kurang variable cost dibagi dengan harga jual per unit. Gitu ya. Ini kalau sudah ada unsur-unsurnya sih tinggal memasukkan rumus ya, atau logikanya ya, logika rumusnya. Ya, jadi ini berapa BEP-nya. Nanti kan setelah itu, setelah kita dapat BEP, baru kita gunakan buat apa BEP ini, gitu ya. Kira-kira itu. Oke, ini mungkin ada contoh-contohnya. Penjualan, ya nanti bisa dilihat ya kalau contoh. Saya kira tadi juga sudah disampaikan, sama ya, saya kira untuk contoh. Nah, kemudian ada yang lain adalah kalau ada 2 produk. Nah, ini ya, kalau misalnya ada 2 produk. Nah, ini kalau ada 2 produk, ya berarti kita melakukan analisa terhadap kedua produknya. Ya.
Jadi ini misalnya produk A dan produk B penjualannya 100 produksinya ya atau penjualannya biaya 100.000, 100 juta dan 150 juta. 100 juta dan 150 juta sehingga total penjualan 250 juta. Biaya variabel untuk produk A 60 juta, produk B 90 juta, total 150 juta ini ya, gross profit ya, 40 juta, kemudian 60 juta. Kemudian biaya tetap untuk produk A 20 juta, produk B 30 juta, laba operasional sekian. Nah, kemudian perimbangan penjualan produk A dan produk B adalah 1 dibanding 1,5. Ini ya, 100 juta berbanding dengan 150 juta. Ya, ini untuk menghitung BEP kalau ada lebih dari 1 produk. Ya, mungkin yang sederhana 2 produk ya, walaupun di prakteknya nanti mungkin puluhan atau ratusan produk ya, tapi itu bisa pakai sistem ya. Tapi ini kita pahami dulu dari konsepnya ya. Ya, sedangkan perimbangan produk A dan produk dan B adalah 2:1. Ya. Sebanyak 10.000 unit dengan harga, ini harganya. Ya, jadi harga unitnya 10.000, sedangkan yang produk B unitnya 5.000. Ya, ini ya, 10.000 dibanding 5.000 unit. Ini adalah perimbangan produk. Ya, kemudian BEP totalnya adalah BEP total berarti ada 125 juta. Ya, berarti kalau BEP total itu hitungnya dari sini. Ya. Dari kolom total. Ya. Baru kemudian nanti dibagi berdasarkan perimbangan produk. Ya, penjualan A dan B ya 1:1,5 ya atau 2:3. Maka penjualan produk A adalah 2/5 dikali 125 juta. Ini ya. Nah, ini ya 2/5. Ya, ini perbandingannya 2/5 berarti 2/5 125 juta berarti produk A itu BEP di angka 50 juta. Sedangkan 50 juta atau sama dengan 5.000 unit. Ya, 50 unit jadi ini ya. Ini ya. Harga lihatnya dari harga ya. Ini 10.000 maaf ya. Ini 10.000 ya dibagi 10.000 berarti 5.000 unit. Sedangkan produk B 3/5 kali 125 juta sama dengan 75 juta atau dalam unit berarti 2.500 unit. Gitu ya. Nah, ini adalah break-even point dari kombinasi dua produk. Ya, kombinasi dua produk ya, ini akan BEP ketika produk A dijual sebanyak 5.000 unit dan produk B dijual sebanyak 2.500. Gitu ya. Nah, ini BEP-nya. Tinggal nanti bagaimana penggunaannya. Ya, saya kira ini variasinya ya untuk dua jenis produk. Ada pertanyaan sampai sini? Leverage ya, saya kira ini juga tadi sudah dijelaskan juga ya. Ya, persentase perubahan EBIT ya, EBIT apa? Ya, earning before interest dan tax ya. Kemudian juga persen dari perubahan penjualan. Ya, berarti ini kita melihat di dua periode ya, dua waktu.
Jadi leverage penggunaan sumber dana atau aktivitas tetap di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau menanggung beban tetap. Ya, ini leverage ya. Ya, nah, ini juga ada contohnya berapa degree of operating leverage. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Ini saya juga buat beberapa contoh soal ya atau latihan. Ini sebenarnya udah saya buat minggu lalu ya, tapi rupanya tidak terposting sama saya. Jadi ini ada contoh. Ini udah pernah saya posting belum ya? Belum ya? Ini udah, Pak. Udah, Pak. Oh, ini udah ya? Ya, kalau nggak salah udah Oh, ini sih. udah diposting. Oke. Udah, Pak. Oh ya, udah. Ya, mungkin nanti kita ujian kapan ya? Ujian tanggal 27 berarti. 26, Pak. Ya, 27. 27 ya, kan mulai 26, 27 ya nanti dipelajari aja untuk